Hai guys, bersama Security Galau di sini. Apa kabar para pecinta wajah cantik dan ganteng? Jangan sampai tertipu ya, karena di luaran sana banyak yang menggunakan aplikasi filter cantik dengan selfie alainya dan goyang-goyang yang dapat mengguncang dunia goib. Terlepas dari itu, banyak orang yang ingin cantik. Dia sampai rela oplas dengan menggelontorkan uang ratusan juta, bahkan miliaran demi terlihat cantik dan ganteng. Ngomong-ngomong soal operasi plastik, di sini Security Galau akan membahas soal dokter oplas yang berjiwa psikopat, di mana para wanita akan menjadi mangsa dari dokter psikopat dan dioperasi plastik supaya wajahnya menjadi menyeramkan. Karena teriakan wanita sudah terdengar, layar tancap pun dimulai. Scene diawali dari seorang wanita yang bernama Alexa yang akan dioperasi plastik, di mana Alexa ini adalah seorang blogger kecantikan dan dia mendapat endorse oplas untuk wajahnya. Namun, Alexa mengurungkan niatnya untuk operasi plastik. Mungkin dia ingat pesan emaknya ya. Emaknya pernah bilang, Alexa, cantik itu terpancar dari dalam, bukan dari luar. Dan artinya, Alexa pun memutuskan untuk cabut. Pergi ke rumah pacarnya yang bernama Matt. Setelah dirubah Matt, Alexa ditelepon emaknya, suruh menemui adiknya yang bernama Becca. Karena Becca kabur dari tempat rehabilitasi disebabkan ketergantungan lem iPhone cap 3 naga. Setelah Alexa menemui adiknya dan menceramahi adiknya, Ari siling hayang naon, gak cukup lem iPhone cap 3 naga yang kau isap sama kaleng-kalengnya. Dan Becca pun menjawab, bukan itu masalahnya kakak, tapi Abi hamil. Wow. Mungkin si Becca suka ngarujak ciduh dengan sembarang orang sampai-sampai ciduh yang ada di dalam kandungannya tidak tahu punya siapa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan diturutan, guys. Scene beralih ke wanita yang sama nasibnya dengan Becca yang hamil duluan telat 3 bulan yang bernama Ana. Yang menjadi beda, Ana suka ngarujak ciduh dengan pacarnya yang bernama Carl. Jadi, ciduh yang berada di perut Ana itu punya Carl. Matt, Alexa, dan Becca memutuskan untuk main ke rumah Carl dan disambut oleh Kenny. Dan Carl pun menyambut mereka dengan memberikan minuman keras, sekeras tolakan cintamu padaku yang bikin pusing 8 keliling. Karena Carl seorang penyanyi organ hajatan sekaligus pencipta lagu, Carl ingin menunjukkan hasil ciptaannya yang berkolaborasi dengan Yeyen Jadah, yang mempunyai goyangan yang bernama goang, alias goyang soang. Aduh, tarik mang. Dan Carl pun menyuruh Kenny untuk mengambil laptopnya karena rekaman lagunya tersimpan di laptop. Dan ternyata laptopnya hilang. Dan mereka pun memutuskan untuk mencari menggunakan dukun modern yaitu GPS. Dan ternyata titik lokasi laptop lumayan jauh dari rumah Carl. Dan Carl pun menyuruh Kenny untuk mencarinya. Singkat waktu, Kenny sudah ada di titik lokasi GPS sekitar maghriban, karena terdengar suara azan Mang Ujang ya. Tidak pikir panjang, Kenny pun mengetuk pintu rumah di mana titik laptop berada. Dan Kenny pun disambut oleh emak-emak dengan senyuman manis manja grup. Dan mempersilahkan Kenny masuk. Di dalam rumah, si emak memaksa menawarkan kue untuk dimakan. Sampai Kenny susah untuk memberitahu maksud dan tujuan datang ke rumahnya. Dan akhirnya Kenny berinisiatif mencari sendiri. Aduh, tersopan si Kenny. Dan menelusuri semua ruangan, tanpa disadari si Kenny ada yang membuntuti. Kenny tiba di sebuah kamar yang di dalamnya ada beberapa laptop, tapi tidak menemukan yang dia cari. Betapa terkejutnya Kenny, ada bocil di belakangnya dengan membawa laptop kepunyaan Carl. Dan Kenny pun meminta laptop kepada si bocil. Namun si bocil malah mempermainkan si Kenny. Kenny mencari bocil tersebut dan tiba di sebuah kamar. Betapa terkejutnya dia, Kenny di dalam kamar tersebut banyak organ yang disimpan di toples bagaikan asinan Bogor guys. Dan Kenny penasaran yang ada di dalam kandang.
Dia mendekatinya dan ternyata ada wanita yang begitu menyeramkan. Ternyata wanita yang dipermak oleh si dokter psikopat. Tanpa dia duga, ternyata yang membuntuti Kenny tadi adalah lelaki jangkik alias jangkung letik dan menangkap si Kenny. Sin beralih ke rumah Carl, dan mereka cemas akan keadaan temannya yang kunjung tidak memberi kabar. Dan mereka memutuskan untuk menyusul Kenny ke tempat laptop berada. Setibanya di tempat, ternyata mobil yang dipakai Kenny masih menjugrug. Akhirnya mereka memutuskan untuk melihat keadaan rumah tersebut. Tapi Alexa papadon kepada Becca untuk tidak turun dan berjaga di mobil. Setiba di depan pintu, mereka disambut dengan senyuman emak yang sangat manis manja grup. Lalu mereka mengutarakan maksud datang ke rumah itu, yakni untuk mencari temannya Kenny. Tidak berselang lama, dokter pun datang dan membujuk mereka untuk masuk. Dan dokter pun berkata, "Oh, Kenny masih di WC." Akan tetapi, Carl menolak untuk masuk karena Carl menyimpan kecurigaan. Di dalam hati dia bergumam, malpi balegen ya mah. Akan tetapi, para ciwik-ciwik ini kebelet ingin BAK alias buang air kecil alias pipis. Dan si dokter dengan senang hati mempersilahkan para ciwik-ciwik untuk menggunakan kamar mandinya. Dan terpaksa Carl pun mau masuk ke rumah tersebut. Di tempat lain, Becca sedang minum obat perontok orok. Mungkin dia malu oleh tetangganya dengan 1000 kata. Para tetangga pasti bilang, "Ke Bandung di Kalapaan, Becca melendung eueuh bapaan." Ai, wirang Gusti. Setelah minum obat, tiba-tiba mobil pintu belakang terbuka. Dan Becca pun nyalukan teman-temannya. Dan ternyata di belakang Becca sudah ada bocil yang duduk santai dan memuji kecantikan Becca. Terus si bocil melihat sayatan di tangan Becca. Lalu si bocil bilang, "Kita juga suka menyayat orang loh, biar terlihat tambah cantik." Mendengar perkataan si bocil, Becca mulai curiga. Pimual balegen ya mah. Ternyata benar di sana sudah ada si jangkik alias si jangkung letik, lalu menangkap Becca. Lalu, Sin masuk ke Carl dan teman-temannya. Ketika sedang menikmati jamuan minuman beralkohol cap topi lurus, si dokter mempromosikan dirinya bahwa dia dokter oplas. Karena terlalu ngaler ngidul, mereka meminta untuk menunjukkan di mana Kenny berada. Dan dengan santai si dokter dengan watados alias wajah tanpa dosa, si dokter membawa Kenny sudah meninggal dan wajahnya mengenaskan. Serentak mereka pun kaget gak ketulungan. Carl melakukan perlawanan dan dihadang oleh si jangkung. Ketika Matt mau melawan, ternyata di minuman tersebut dibubuhi racun sianida yang mulai bereaksi. Alexa pun marah bercampur rasa takut dan ia ngacapruk lalu tiba-tiba cos! Dia disuntik bius. Ketika Alexa pingsan, Carl dan Anna melakukan perlawanan tapi usaha mereka sia-sia. Sin beralih ke si dokter yang dimana ada Becca yang sudah disekap dan si dokter ingin membuat karya seninya dalam bidang oplas. Di tempat lain, Carl tersadar di kamar mandi. Dia duduk di bathtub yang diisi es. Dalam keadaan panik, dia berusaha untuk kabur. Tetapi wadah sepatu Carl sudah tiada alias buntung. Gusti, menis hadis si dokter. Di dalam usaha melarikan diri, dia ditemukan oleh si dokter dan menambah hukuman buat Carl. Terus si jangkung membawa Anna ke ruang operasi dan di sana Anna melihat Becca sudah pingsan. Dan dia diperlihatkan aksi si dokter mengukir wajah Carl. Sin pun berpindah ke Alexa dan Matt. Mereka sedang berpikir bagaimana cara agar bisa melarikan diri. Dan tiba-tiba si bocil mengagetkan Alexa. Dan si bocil mengajak Alexa untuk main. Dan ini kesempatan untuk kabur buat Alexa. Tapi sebelum main, Alexa minta izin dulu untuk beli kuota supaya bisa tiktokan. Biar bisa goyang pargoy. Lalu Alexa keluar rumah untuk menemui Becca.
Tetapi BK tidak berada di mobil dan akhirnya memutuskan untuk mencegat mobil supaya bisa lapor ke Pak RW setempat. Dan akhirnya Alexa mendapat tumpangan dari wanita cantik yang cetar membahana. Setelah menceritakan kejadian yang dia alami, Alexa pun dipersilahkan masuk. Scene kembali ke dokter gila yang akan mengukir wajah anak. Setelah memeriksa anak, si dokter senyum kegirangan karena mengetahui anak sedang mengandung alias hamil. Tiba-tiba si Jangkung datang dan memberitahu dokter bahwa Alexa telah kabur dan operasi pun dipending. Scene kembali ke Alexa. Pas dilihat-lihat, ini jalan kembali ke rumah si dokter. Lalu tiba-tiba, jos! Alexa mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Ternyata wanita tersebut masih satu ormas sama si dokter. Dan kembali membawa Alexa ke tempat dokter tersebut. Scene berpindah ke si Jangkung yang sedang merobek wajah Matt. Tidak disangka, Matt melakukan perlawanan dengan mendagorkan wadah kopiahnya dan berusaha kabur. Dikarenakan dia curiga ada si Jangkung, dia bersembunyi. Dan benar saja si Jangkung membawa BK dan menyimpannya di kursi. Tidak tunggu lama, setelah si Jangkung pergi, langsung membawa BK pergi dan mencari teman yang lain. Dan akhirnya anak ditemukan dan tiba-tiba Matt ditikam sama si Jangkung. Lalu anak pun dipencit, disangka domba. Dan anak pun meninggoy. Dan BK hanya menangis melihat kejadian tersebut. Dan Matt diperlihatkan wajah Alexa yang sudah dipermak. Terlihat bibir Alexa jauh lebih tebal, tapi menggaudah. Dan kini giliran Matt yang akan dipermak. Sebelum dipermak, Matt disuntik vaksin bius, lalu badan Matt ngalak ketai. Tidak berdaya, tangan si Matt dipotong. Dikira domba kurban kali ya. Dan Alexa hanya bisa menangis melihat tangan pacarnya dipotong. Tiba-tiba, BK menojos mata si Jangkung. Lalu si dokter membalas perbuatan BK dan dia dicekik. Tapi sialnya perlawanan Alexa telat karena BK sudah meninggoy. Lalu Alexa kabur kemudian bertemu dengan wanita yang membawanya kembali ke tempat tersebut. Tidak pikir panjang, Alexa menikamnya dan wanita tersebut sama meninggoy. Lalu Alexa dihadang lagi sama si Jangkung dan untungnya si bocil menggigit kaki si Jangkung dan menyelamatkan Alexa sampai lolos. Dan hampir saja Alexa dicium bumper mobil. Cilakdut kalau sampai ketabrak. Si pengemudi melihat keadaan Alexa langsung dia membawa masuk ke mobil dengan tujuan membawa ke dokter. Tapi tiba-tiba si dokter datang dengan pakaian yang rapih dengan watados alias wajah tanpa dosa dan menawarkan bantuan. Karena gerak-geriknya mencurigakan, mereka pun langsung pergi. Tapi tiba-tiba si Jangkung menyerang laki-laki tersebut dan si dokter menyuntik teman wanitanya. Lalu datang vlogger dan merekam kelakuan si dokter. Si Jangkung mengkeretek leher si vlogger dan ngalak ketai. Tidak membuang kesempatan, akhirnya Alexa tancap gas edan eling. Tapi tiba-tiba si bocil nolol dari bangku belakang. Dan si bocil menagih janji untuk main TikTok dan bergoyang pargoy bersama Alexa. Dan Alexa pun menyetujuinya karena si bocil sudah menolongnya. Scene berpindah ke si dokter yang sudah mempunyai pasien baru untuk dipermak. Kemudian layar tancap pun selesai. Pelajaran dari film ini adalah cintailah dirimu sendiri walaupun wajahmu seperti bubuk rengginang. Dan yang kedua, jangan suka ngarujak cidu sembarangan karena itu dosa besar. Oh iya, jangan lupa subrek sama like-nya ya, supaya mengetahui film seru selanjutnya.